Kalian pasti tahu kan, kalau dunia ini menyimpan banyak sekali misteri yang bikin kita penasaran. Gak cuma soal keajaiban alam yang bikin kita terperangah, ternyata manusia juga bisa membuat banyak hal yang bikin bingung sekaligus takjub. Zaman yang serba canggih dengan teknologi semakin berkembang membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Kali ini, Spotlight mau membahas hal-hal yang diciptakan oleh manusia dengan bantuan teknologi. Yuk kita simak bareng-bareng. Siapa sih sob yang gak suka sama es krim? Rasanya yang enak dan segar membuat siapa saja menyukai jajanan ini. Es krim sudah ada sejak abad 200 sebelum Masehi di Cina. Kala itu, es krim terbuat dari salju yang diambil dari pegunungan, kemudian disajikan bersama dengan buah-buahan dan madu. Untungnya, karena perkembangan teknologi, kita bisa menikmati es krim tanpa harus menunggu salju turun dulu nih sob. Gimana? Pasti kalian tergoda kan dengan ribuan es krim ini? Sesuai dengan bentuknya yang beragam, pabrik es krim juga macem-macem sob. Es krim kini memiliki banyak rasa dan bentuk penyajian yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk kotak, lingkaran, lonjong, dan ada juga yang di dalam cone atau cup es krim. Bentuk-bentuk yang variatif ini dikerjakan di sebuah pabrik es krim dengan mesin yang canggih loh sob. Duh, ngelihatnya aja udah satisfying banget ya sob. Berbagai varian dan rasa, semua siap buat memanjakan lidah kita. Yummy! Sekarang kita intip yuk cara bikin es krim green tea yang satu ini. Yang pertama, pasti adonannya dulu nih sob. Pabrik yang satu ini sudah memilih bahan yang steril dan aman untuk anak-anak, yaitu susu, gula, krim, dan bubuk green tea. Semuanya dicampur dan diaduk hingga kekentalan tertentu. Seperti layaknya pabrik makanan, hampir seluruhnya menggunakan mesin yang steril sob. Sentuhan tangan manusia sangat minim. Nih, pekerjanya cuma memasukkan stik es krim aja ke dalam mesin. Adonan yang tadi sudah memenuhi standar disalurkan ke tabung-tabung ini sob. Setelah adonan masuk, baru deh stiknya dimasukkan. Lihat sob, sebanyak ini yang dicetak setiap hari. Wow! Es krim green tea tadi pun mulai masuk dalam proses pendinginan. Nah, udah jadi nih es krimnya. Tinggal dipakein baju aja ya sob. Lipstik merupakan pemerah bibir yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang memakai lipstik adalah Sumeria di Mesopotamia Selatan. Dulu, lipstik dibuat dari buah-buahan, henna, karat tanah liat, dan serangga. Para wanita di Mesopotamia juga menumbuk perhiasan untuk menambah kilau pada bibir mereka. Sekarang, lipstik semakin diperlukan. Ada loh yang gak berani keluar rumah kalau belum pakai lipstik. Ayo, ngaku aja sob. Karena banyak yang lipstik yang diperlukan, nggak mungkin lagi membuat lipstik secara tradisional seperti dulu. Perlu pabrik-pabrik pembuat lipstik agar kosmetik favorit para wanita ini bisa diproduksi secara massal. Kamu pasti penasaran kan gimana prosesnya? Nah, bahan-bahan dasar lipstik harus diaduk dulu nih sob. Untuk membuat lipstik diperlukan lilin, minyak, alkohol, dan pigmen. Semuanya diaduk dalam satu wadah. Lalu dicairkan kembali agar bisa dimasukkan ke dalam kemasan lipstik. Seperti ini nih sob. Tapi belum sampai di situ. Lipstik ini diberi label sesuai dengan warna yang disimpan di dalam kemasan. Ya, biar para pecinta lipstik bisa nggak salah pilih sob saat mau pakai lipstik. Maklum lah, seorang perempuan kan bisa nyimpen lipstik lebih dari satu warna di kamarnya, ya kan? Bicara soal kreativitas manusia, emang gak ada habisnya nih Sobat 7. Kalian pasti pernah melihat dummy atau sampel makanan yang dipajang di depan sebuah restoran atau toko untuk menarik perhatian pengunjung. Nah, ternyata cara membuatnya mudah dan menyenangkan loh Sob.
Pertama, adonan putih diberi campuran warna-warna lain. Adonan warna tadi kemudian dituang ke cetakan yang berbentuk makanan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Setelah dituang adonan warna, cetakan tadi dimasukkan ke dalam mesin pemanas. Setelah panas, hasilnya kemudian bisa digunakan untuk dihias dan dicat lagi agar menyerupai tampilan makanan asli. Sehabis dicat, semua komponen makanan dicampur dengan lem dan disusun di atas wadah. Nah, makanan buatan ini sudah siap deh membuat pengunjung restoran ngiler dan mengira kalau ini makanan asli. Sobat 7, pernah kepikiran gak sih gimana cara membuat kasur yang jadi tempat tidur kita setiap hari? Yuk kita cari tahu jawabannya di pabrik pembuatan kasur di Korea. Pabrik ini punya cara unik hingga menghasilkan kasur yang seempuk kue. Seperti kue, pertama, sebuah adonan dibuat dan dituang ke cetakan besar berbentuk kotak. Adonan itu nantinya mengembang dan diangkat dari cetakan, lalu dipotong dan dibagi menjadi beberapa layer. Pada tahap berikutnya adalah memasukkan per dan kawat untuk menjadi kerangka di bagian bawah kasur. Setelah kerangka jadi, sisinya ditutup dengan kain lembut yang sudah diberikan label pabrik. Lalu pada layer kedua ditambahkan dengan 2 matras dari bahan silikon dan kain lembut, kemudian dijahit setiap sisinya. Kasur seempuk dan selembut kue bolu sudah jadi nih sob, siap buat menemani kalian menjelajah alam mimpi. Pasti tidak bisa meninggalkan kertas dalam aktivitas sehari-hari ya sob. Kemunculan kertas ternyata sudah ada sejak 105 sebelum Masehi di Cina. Dulu kertas dibuat dengan tidak sengaja, yaitu karena pakaian yang terbuat dari rami terlalu lama direndam. Korea sendiri juga menciptakan kertas tradisional yang bernama hanji. Hanji sudah digunakan sejak 1600 tahun yang lalu sebagai perlengkapan sehari-hari dan keperluan rumah tangga. Hanji disebut sebagai kertas kehidupan karena memiliki daya tahan hingga 1000 tahun. Hal ini disebabkan karena hanji terbuat dari batang pohon mulberry yang ditebang antara bulan November dan Februari dan direndam selama 1 malam sampai kulitnya mengelupas. Setelah mengelupas, kulit dikeringkan dan direndam lagi di dalam air dingin. Kulit kayu yang telah mengelupas kemudian direbus bersama campuran jerami gandum dan jerami padi, lalu ditumbuk dan disaring. Hasil saringan kemudian jadi kertas lalu dikeringkan. Model jadi pekerjaan yang banyak dibutuhkan di industri fashion dan beauty. Tak terkecuali menjadi model tangan. Uniknya, model tangan yang biasanya dilakukan oleh manusia, kini juga bisa dikerjakan oleh tangan buatan. Nah, masih dari Korea nih sob. Ada pabrik yang menciptakan tangan dan kaki buatan dari silikon dengan printer 3 dimensi tercanggih. Proses pengerjaannya cukup panjang nih sob. Langkah pertama, dengan menggunakan tangan asli manusia yang kemudian dicat langsung dengan lapisan cairan silikon. Ini digunakan untuk menghasilkan sebuah patung tangan untuk mendesain pola tangan di komputer. Patung tangan tadi direkam oleh mesin dan dibentuk polanya melalui komputer agar terlihat lebih nyata sebelum dicetak. Setelah menjadi pola, hasil desain tangan dan kaki dicetak menggunakan mesin cetak 3D. Setelah didiamkan sebentar, model tangan dan kaki tadi dirapikan dan bagian yang tidak perlu dibuang dan dibersihkan. Lanjut, dimasukkan ke dalam air yang panas agar lebih kokoh dan padat. Belum selesai nih sob, model tangan dan kaki buatan ini kemudian dibawa ke pabrik lain untuk finishing. Dipoles lagi, kemudian diwarnai agar tampilannya nyata seperti tangan sungguhan. Tada!
Kini para model sudah siap berpose sob.